Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi Bu Guru. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Bu Guru. Baik Bu Guru, sehat. Ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari Bu kita Guru. berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa gilirannya yang sekarang mau memimpin doa? Ayo coba Sena. Baik Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu Guru? Ya, terima kasih Sena. Nah, ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ada yang tidak hadir? Hadir Bu Guru. Hadir. Berarti semua hadir ya. Berarti Ya. rajin-rajin sekali muridnya Bu Guru hari ini. Ya, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Nah, perhatikan video berikut ini. Bendera Pujaan bangsa, siapa berani merah berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Nah, kemarin kan Ibu Guru sudah membagikan buku cerita. Nah, sekarang anak-anak baca dulu buku ceritanya selama 5 menit. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu Guru. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Nah, apakah kalian pernah menjemur baju? Kira-kira? Pernah Bu. Nah, Menurut Pernah. kalian, kenapa baju itu bisa kering? Karena ada matahari. Karena ada Bu. matahari. Karena ada sinar Karena ada matahari yang bisa menyebabkan baju menjadi kering. Nah, apakah Ibu lagi bertanya? Nah, mau bertanya lagi, apakah kalian pernah melihat Ibu memasak? Pernah Bu. Nah, menggunakan Pernah, Bu. apa Ibu memasak untuk menghangatkan makanan di dapur? Kompor. Pakai Ya. penggorengan Bu. Ada yang menggunakan kayu bakar, ada yang Ya. menggunakan kompor. Nah, Ya, itu ditaruh di adalah atas penggorengan. sama-sama menggunakan energi panas. Nah, melalui kegiatan ini, anak-anak akan mempelajari tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyimpulkan isi teks dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan ringkasan teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video, siswa mampu melakukan percobaan perpindahan panas dengan baik dan benar. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan perpindahan kalor dengan baik dan benar. Nah, adapun teknik penilaiannya yaitu yang pertama ada teknik penilaian pengamatan dengan cara observasi, yang kedua dengan teknik pengetahuan dengan cara tes tertulis, yang ketiga keterampilan dengan unjuk kerja atau rubrik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Nah, supaya konsentrasi dan semangat saat mulai pembelajaran jadi lebih bersemangat. Nah, Ibu mempunyai tepuk pagi, siang, dan malam. Nah, kira-kira anak-anak ada yang pernah mendengar atau sudah bisa tentang tepuk pagi, siang, dan malam? Belum Bu. Nah, Ibu contohkan ya. Tepuk pagi. Kalau pagi 1. Tepuk siang. Tepuk tepuk malam. Sudah bisa?
Coba Sudah Bu, bisa anak-anak? coba Bu. Ya, coba dulu ya. 3 kali ya, Bu. 2 kali. Kalau tepuk pagi 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk malam. Bisa anak-anak? Ya, coba dicoba ya. 1, 2, 3 mulai. Tepuk pagi. Pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ya, pintar. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang, nah sekarang anak-anak simaklah slide atau PowerPoint yang ada di depan. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, teks eksplanasi atau pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, ada interpretasi. Struktur teks eksplanasi. Nah, yang kedua yaitu ada IPA, perpindahan panas atau kalor. Nah, perpindahan panas atau dikenal juga sebagai perpindahan kalor. Nah, panas sama dengan kalor. Perpindahan kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda yang suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya percampuran suhu dari kedua benda tersebut. Nah, macam-macam perpindahan panas. Yang pertama ada konduksi, konveksi, radiasi. Yang pertama, konduksi adalah perambatan batas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi jika panas mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat suhu yang lebih rendah. Nah, kalau konveksi, perpindahan panas secara konveksi terjadi antara permukaan padat dengan benda cair yang mengalir di sekitarnya melalui media pengantar cairan atau gas. Biasanya perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada benda cair atau gas. Yang ketiga ada radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi dari medium perantara. Nah, perpindahan panas dengan cara radiasi terjadi melalui gelombang-gelombang elektromagnet. Nah, sekarang Ibu mempunyai video tentang perpindahan panas. Nah, simak dulu video yang Ibu akan tampilkan. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita telah memasuki materi semester 2 yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini merupakan materi tema 6. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat kita membahas tentang perpindahan panas. Dan yang kelima kita akan membahas tentang konduktor dan isolator panas. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materi yang pertama yaitu tentang panas atau kalor. Nah, anak-anak, pasti kalian semua pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarmu? Nah, anak-anak,
Perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama itu ada matahari, kemudian yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor menyala, yang keempat ada panas bumi, dan yang kelima ada korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan manfaat selanjutnya yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bermacam-macam bahan makanan. Ya. Nah, kira-kira anak-anak sudah mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu Guru. Nah, sekarang Ibu akan Iya, Bu Guru. membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Nah, ada yang terdiri dari 4 orang siswa, ada yang terdiri dari 5 orang siswa. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ya, gimana? Sudah anak-anak? Nah, sekarang sebelum Ibu membagikan LKPD, nah terlebih dahulu perhatikan petunjuk penggunaan LKPD tersebut. Nah, sudah anak-anak? Ya, Bu. Baik, Bu Guru. Sudah? Baik. Nah, Ya. sekarang kerjakan dulu LKPD yang Ibu berikan secara berkelompok. Sudah anak-anak? Iya, Bu. Sudah. Nah, sekarang siapa dari kelompok kalian yang bisa mempresentasikan ke depan? Silahkan secara bergiliran. Coba kelompok 1 dulu, Sena. Ya, Bu. Ya, coba dipresentasikan dulu ke depan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih Bu Guru dari hasil jawaban diskusi dengan teman saya. Jadi benda dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Sudah? Tepuk tangan buat kelompok Sena. Ya, itu saja Bu, baru. Nah, sekarang Mungkin- kelompok 2 dari Siska. Kelompok 2, silahkan. Boleh duduk Bu Guru? Boleh. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, kemudian mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Itu, Bu. Iya, terima kasih Siska. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Teti. Untuk kelompok 3. Sebentar, Bu. Saya Bu Guru. Ya, coba Ana. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud sumber energi panas?
Sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ada matahari sama api unggun, Bu Guru. Ya, Terus, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Banyak, Bu Guru, seperti mengeringkan padi, mengeringkan pakaian. Itu, Bu Guru, Ya, sudah dari terima kasih, kelompok Ana. kami. ya, terima kasih. Nah, Ibu meminta untuk anak-anak dalam kelompok ikut berpartisipasi dalam pembelajaran supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, apakah anak-anak bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar panas, Bu Guru, hari ini. Sumber panas. Ya, betul. Yang lain? Tentang apa lagi? Iya, Bu. Ya, Siska? Iya, Bu, kesimpulannya ada teks aklepasi dan perpindahan panas. Ya, betul. Nah, yang pertama, kesimpulan yang pertama yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana, kejadian-kejadian alam dan sosial. Yang kedua, struktur teks eksplanasi terdiri pernyataan umum, sebab akibat, perpindahan panas atau dikenal juga sebagai perpindahan kalor. Nah, sekarang anak-anak kembali duduk ke bangku masing-masing. Sudah anak-anak? Iya, Bu Guru. Ya, sudah, sekarang Bu. Ibu akan memberikan Ya, sudah, anak-anak Bu. tes evaluasi secara mandiri. Nah, Ibu akan membagikan teks secara mandiri. Nanti setelah selesai, anak-anak secara berpasangan nanti memeriksa hasil kerja anak-anak. Sudah anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Ya, Guru. ya. Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Nilainya bagus sekali. Nah, untuk Ana dapat nilai 100. Nah, untuk Sena dapat nilai 85. Nah, untuk Siska dapat nilai 80. Nah, Ibu sekarang mau bertanya. Nah, gimana? Saya mau tanya Bu Guru. Ya. Saya dapat nilai berapa? Oh, Bu Nyoman dapat nilai 75. Tapi Oh, tidak di bawah KKM. Iya. Tidak ada yang di bawah KKM. Kalau saya, Bu Guru. Kalau Siska dapat nilai 80. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, nah gimana perasaan anak-anak setelah mempelajari tentang perpindahan panas dan teks eksplanasi? Tenang, Bu Tenang, Guru. Bu. Karena ada video-video. Tenang, Guru. Ya, karena Saya ada jadi tahu video teks lagi. aklepasi itu apa. Ya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak biar lebih semangat lagi menyanyikan lagu daerah. Simak video berikut ini.
Ibu akan menyampaikan informasi tentang materi atau pembelajaran berikutnya, yaitu masih tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, Ibu juga mengingatkan untuk anak-anak agar selalu mematuhi protokol kesehatan ketika pulang sekolah, supaya kita terhindar dari bahayanya COVID-19. Nah, untuk Memakai kegiatan- masker ya, Bu ya? Ya, memakai masker. Harus pakai masker ya. Rajin cuci tangan. Itu Supaya tadi Sena tidak pakai masker, Bu. Wah, enggak boleh kayak gitu, Sena. Lupa Bu, hilang tadi pakai main-main, maskernya hilang. Ya, besok-besok nggak boleh kayak gitu. Nah, Ya Bu. Iya. ya, terima kasih. Nah, kegiatan hari ini diakhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, Sena pimpin doa. Yuk, Sena pimpin lagi doanya untuk mengakhiri Baik, Bu Guru. pembelajaran. Mohon perhatiannya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu Guru. Terima kasih Sena sudah memimpin doa dengan baik. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Selamat Jumpa siang besok. Bu. Ketemu besok lagi. Sudah selesai Bu Tut? Sudah. Stop share berarti nih. Ya. Sudah lega, Putut. Oke, sebelum kami memberikan komentar, yang persilakan kepada Bu Tut untuk merefleksi diri dulu sebentar. Ya, silakan. Menurut Tiang kayaknya ada yang kurang waktu pembagian kelompok ini, kurang memantau siswa dalam mengerjakan kelompok. Ada lagi Bu? Apa yang kurang? Menyimpulkan sudah. Waktu bagaimana waktu? Waktu kayaknya lebih lama. Lebih lama kayaknya memakan waktu karena videonya. Oke, silakan. Coba dari Bapak Ibu yang lain bagaimana? Tidak ada refleksi ya, Bu. Kalau nggak salah. Oh, refleksi nggak ada. Ada tadi sudah Ada Putut udah evaluasi nanya. ada. Nggak pas nanya seneng nggak dengan pembelajaran hari ini gitu kan? Refleksi Ya. kan? Nah, Ya, sudah ada tadi. Ibu sedikit nih dari Tiang. Oke. Secara keseluruhan sih sudah bagus Bu. Ya, tapi Tiang juga belajar dari Ibu Niki. Tadi di awal itu ada persepsinya ada Bu? Ada kan menanyakan tentang pernah menyemur baju. Oh iya. Sudah ada ya. Ya. Nah, sudah. Gini aja Bu, tadi mungkin keaktifan siswanya itu perlu biar lebih interaktif, itu tidak ibunya saja yang menjelaskan. Tidak Ibu pantau. Iya. Ya itu aja Bu dari Tiang. Terima kasih Pak. Oke, dari Pak Sena. Terus yang lain bagaimana? Pak masih dingin nih karena pagi masih dingin, belum panas-panasnya ini. Masih berdebar-debar, Pak. Masih berdebar-debar jantungku. Harusnya yang tampil kemarin banyak berikan komentar nih. Sekarang tinggal apa Sedang namanya? gugup, Pak.
Baru masuk, Pak. Yang kemarin kan sudah rekaman sudah aman. Tinggal menggerecoki yang tampil aja sekarang harusnya. Tapi di Cuma sekolah nih, Pak, bertiga, agak Pak. ribut, Pak. Di sekolah suasana ribut, takut keganggu temennya. Ada lagi, ada. Ya mungkin dari saya sedikit lah. Ibu pakai model apa, Bu? CIRC. CIRC. Di CIRC ada Nak Sinta yang menjelaskan di awal, Bu. Tadi Bu, saya lihat di slide-nya itu kok menjelaskan ya, kok kayak masih konvensional sekali pembelajarannya ya. Itu loh. Di CIRC itu pengenalan konsep tahap satunya, Pak Gong. Pengenalan konsep. Ya, memang pengenalan konsep tapi tidak menjelaskan. Ya. Ibu menjelaskan begini. Ah, itu kasihlah sedikit siswa untuk bereksplorasi. Terus, nah kemudian di tujuan, Bu ya, tujuan. Ya. Kalau Ibu tulis tujuan sepanjang itu, toh juga siswa tidak akan paham melalui ini. Lebih baik Ibu fokuskan tujuannya ini. Nah, sebentar kita akan melakukan diskusi. Ibu harap nanti anak-anak bisa begini. Si tujuannya itu. Ya. Sebentar kita akan melakukan tanya jawab. Nanti anak-anak Ibu harap akan begini. Itu loh. Yeah. Nanti kalau buat PowerPoint tujuannya itu di poin-poinnya saja. Oh, bukan dicantumkan semuanya berarti. Nah, kalau RPP wajib kan. Kalau PowerPoint itu kan poin, Bu. Oke, semua Pak Agung. Kemudian waktunya Ibu bilang lama. Tapi saya catat Ibu mulai jam 8.17, berakhir jam 8.37. 20 Berarti menit. Kurang. Terlalu cepat, Pak. Ya. 20 menit ya. Ibu kurang mengembangkan ya, kurang berkembang pembelajarannya. Mungkin tidak ada gangguan yang serius dari teman-teman mungkin. Kalau mungkin ada gangguan yang sedikit serius, mungkin pembelajaran akan lebih berkembang. Akan lebih lama. Ya, lebih lama, lebih berkembang. Itu. Yeah. Lagi. Dari langkah-langkah semua sudah Ibu ini, sudah semua Ibu kerjakan. Yeah. Cuma itu saja, mungkin pas di kelompok mungkin itu kurang memantau ya, perlu dikembangkan lagi. Sukses semua Pak Agung. Saja dari saya. Oke, sekarang bisa tarik nafas panjang dah, Bu. Saya masih penuh dengan tekanan. Udah rebus telurnya, Bu? Tessa? Udah. Gara-gara gadisnya sekarang. Telurnya udah mateng, jadi udah bisa. Oh, pakai telur. Harusnya Iya, teman-teman dilibatkan nih. Setiap orang harus merebus telur nih harusnya nih. Enggak Pak, soalnya benda komplit soalnya Pak. Ya itu dah maksudnya, artinya biar kelihatan siswa yang pegang bendanya itu nanti yang teman-teman beratkan suruh rebus telur. Iya Pak. Ini soalnya bingung nyari benda konkretnya itu apa gitu yang mudah dibelah. Ini juga telur susah, ada yang kuning-kuningnya. Kalau dibelah repot. Harusnya telurnya itu nanti gunakan pada saat di sekolah, Bu. Iya. Ya ini kan karena daring bagaimana sibuk pegang. Pegang siswa aja pegang Pak, telur. nggak apa-apa. Tenang Pak, udah ada alatnya untuk memegang telur. Oke, Bu Citra ya sekarang. Iya. Ya Pak, saya sekarang. Siapa yang keluar tadi? Bantu ya teman-teman. Bantu ya teman-temannya. Saya Siap. Pak.